Pernahkah kamu merasa, hidup ini seperti jam pasir, waktu terus jatuh, tapi kamu cuma duduk, nunggu sesuatu terjadi. Nunggu kesempatan, nunggu timing yang tepat, atau nunggu keajaiban. Tapi apa yang terjadi? Pasirnya habis, dan kamu masih di titik yang sama. Kawan, sukses itu bukan untuk yang menunggu. Ini bukan teori motivasi klise, ini adalah hukum alam. Mau bukti? Ayo kita jalan-jalan ke 5 dunia analogi berikut. Di sini kamu akan paham, kenapa tindakan adalah bahasa universal kesuksesan. Bayangkan dua petani. Petani A, duduk di gubuknya sambil ngeluhin musim kemarau. Hujan tidak turun-turun, musim ini saya tidak bisa tanam. Sementara petani B, meski tanahnya retak, tetap mencangkul, menanam benih, dan menyiram dengan air dari sumur. Siapa yang panen 3 bulan kemudian? Jelas petani B. Bukan karena dia lebih beruntung, tapi karena dia sadar, hujan tidak bisa ditunggu, tapi air bisa dicari. Di kehidupan nyata, hujan itu ibarat kesempatan ideal. Tapi orang sukses tidak menunggu ideal, mereka menciptakan kondisi. Mau jadi penulis, jangan nunggu inspirasi, mulai menulis 1 paragraf hari ini. Mau bisnis, jangan nunggu modal besar, pakai apa yang ada. Seperti kisah berikut. Di Bangladesh tahun 1970-an, Muhammad Yunus melihat kemiskinan parah. Alih-alih menunggu pemerintah atau bantuan asing, dia bertindak. Dengan modal sendiri, dia meminjamkan $27 untuk 42 pengrajin anyaman bambu. Hasilnya, mereka bisa membebaskan diri dari rentenir. Inilah cikal bakal Grameen Bank di Bangladesh, bank untuk kaum miskin. Yunus tidak menunggu sistem berubah, dia menciptakan sistem baru. Kredit mikro ini menyelamatkan jutaan orang. Pelajarannya, jangan tunggu hujan solusi, tapi ciptakan hujan itu sendiri. Kamu lapar. Ada 2 cara, duduk di meja sambil berharap makanan muncul, atau ambil wajan, nyalakan api, dan masak. Sukses itu seperti masak, resep hanya teori, tapi rasa datang dari aksi. Lihat saja Chef Juna, dulu dia pencuci piring, belajar masak dengan memperhatikan koki utama. Dia tidak menunggu diangkat jadi asisten koki, tapi dia membuktikan skill dengan mengambil alih kompor saat koki lain sakit. Prinsipnya, jadilah koki untuk hidupmu sendiri. Mau promosi? Jangan nunggu bos kasih tugas, tapi tawarkan solusi ke masalah perusahaan. Mau hubungan romantis? Jangan nunggu gebetan telepati, tapi ajak ngobrol, dan ekspresikan perasaan. Seperti kisah berikut, sebelum jadi miliarder, J.K. Rowling adalah ibu tunggal pengangguran, yang hidup dari tunjangan pemerintah. Daripada menunggu waktu tepat, dia menulis Harry Potter di kafe-kafe sambil menidurkan bayi. Naskahnya ditolak 12 penerbit, tapi Rowling terus memasak ceritanya. Hasilnya, serial Harry Potter terjual 500 juta eksemplar. Kuncinya, dia tidak menunggu inspirasinya sempurna, dia menulis meski dalam kesempitan. Pernah dengar kisah Michael Jordan? Dia dikeluarkan dari tim basket SMA karena dianggap kurang berbakat. Tapi Jordan tidak menunggu keberuntungan. Dia berlatih 6 jam sehari, sampai akhirnya jadi legenda. Ini adalah rahasia atlet papan atas. Mereka tidak menunggu motivasi, tapi mereka membangun disiplin. Latihan hari ini mungkin tidak terlihat hasilnya, tapi seperti investasi, hasilnya akan berbunga di masa depan. Kamu mau karir cemerlang, bangun otot skill setiap hari. Mau tubuh ideal, jangan nunggu besok, mulai push up 10 kali sekarang. Ingat, kesuksesan adalah pertandingan yang dimenangkan di balik layar. Seperti kisah berikut. Tahun 2019, Eliud Kipchoge melakukan hal mustahil, lari maraton di bawah 2 jam. Tapi ini bukan keberuntungan. Selama 15 tahun, dia bangun pukul 5 pagi, berlari 200 km per minggu, dan tidur 10 jam sehari.
Saat orang bilang manusia tidak bisa lari secepat itu, Kip Hoge bilang, tidak ada manusia yang terbatas. Pelajarannya, kesuksesan adalah akumulasi dari langkah kecil yang konsisten. Bayangkan dua orang dikirim ke hutan. Orang pertama nunggu dibangunkan jalan tol. Sementara orang kedua ambil parang, mulai menerobos semak. Siapa yang sampai duluan, yang jelas dia yang menerobos semak. Hidup ini seperti hutan. Tidak ada peta sempurna, tapi setiap langkah, bahkan yang salah, mengajarkanmu rute terbaik. Orang sukses bukan yang tidak pernah tersesat, tapi yang berani mengambil langkah pertama. Seperti kisah berikut. Tahun 1946, Soichiro Honda ingin bikin ring piston untuk mobil, tapi naskah proposalnya ditolak Toyota. Daripada menyerah, dia bikin bengkel kecil di garasi. Bahkan saat pabriknya hancur karena gempa dan Perang Dunia II, dia tidak berhenti. Dia bilang, orang melihat kesuksesanku, tapi hanya 1% dari itu yang diraih tanpa kegagalan. Kini, Honda jadi raksasa otomotif. Hidupnya membuktikan, jalan tol sukses dibangun dari jalan setapak kegagalan. Ujian akhir hidup tidak ada kunci jawaban. Tapi ada satu contekan yang diperbolehkan, yaitu belajar dari proses orang sukses. Tapi ingat, mencontek bukan berarti copy-paste. Steve Jobs mencontek kaligrafi jadi desain Apple. Airbnb mencontek ide krisis sewa tempat tidur. Rahasianya, mereka tidak menunggu ide orisinal 100%, mereka memulai, lalu berinovasi di jalan. Jadi, mulai sekarang jangan nunggu ide sempurna. Conteklah prinsip dasar lalu tambahkan ciri khasmu. Seperti tukang bakso yang belajar dari mentor, lalu tambahkan bumbu rahasia. Seperti kisah berikut. Tahun 1974, Steve Jobs drop out dari kuliah. Tapi dia tetap ikut kelas kaligrafi, hanya karena penasaran. 10 tahun kemudian, ilmu itu jadi fondasi tipografi di Macintosh. Jobs tidak menunggu ide brilian. Dia mencuri ide dari mana saja, seperti desain BMW untuk Apple Store, dan konsep Zen untuk antarmuka iOS. Pelajarannya, kreativitas adalah menghubungkan hal-hal yang sudah ada. Kesuksesan bukan destinasi, ini adalah tangga yang harus kamu naiki langkah demi langkah. Hari ini mungkin kamu di anak tangga 1, tapi selama kamu tidak berhenti, kamu akan sampai. Ingat, setiap hari kamu punya 2 pilihan, menunggu keajaiban, atau menjadi keajaiban itu sendiri. Jam pasirmu masih berjalan. Sekarang, putuskan, tetap duduk, atau mulai menanam, memasak, berlari, menerobos, dan belajar. Demikian video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Jika video ini menginspirasimu, jangan ditunda, bagikan ke temanmu. Kadang, satu aksi kecil bisa mengubah hidup seseorang. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi untuk video terbaru.